Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Atal Aditya Rizky, mahasiswa program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset dan artikel ilmiah yang telah saya susun dengan judul pengaruh kemudahan penggunaan kris terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa bisnis digital Universitas Negeri Jakarta. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah atau LPI yang bertujuan untuk mengkomunikasikan temuan ilmiah saya mengenai perilaku konsumen di era ekonomi digital. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena akselerasi pembayaran digital di Indonesia. Data Bank Indonesia tahun 2024 menunjukkan peningkatan transaksi uang elektronik sebesar 34,47%, di mana kris mendominasi sektor retail karena kecepatan dan efisiensi yang diberikannya. Namun, kemudahan ini tentunya membawa dampak secara psikologis. Secara teoritis, metode non-tunai dapat menghilangkan rasa yang disebut sebagai pain of paying, atau rasa sakit yang diakibatkan saat mengeluarkan uang. Nah, ketika uang tidak terlihat berpindah tangan, kontrol diri seseorang cenderung menurun, yang pada akhirnya berpotensi memicu yang namanya pembelian impulsif atau belanja tanpa direncanakan terlebih dahulu. Lantas muncul pertanyaan, mengapa penelitian ini penting? Meskipun banyak studi serupa, masih sedikit sekali yang meneliti di segmen spesifik mahasiswa bisnis digital. Nah, kelompok ini dianggap unik karena mereka adalah digital native dengan literasi teknologi yang tinggi. Namun, seringkali masih rentan secara emosional dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, tujuan mini riset ini adalah untuk mengukur secara empiris apakah kemudahan kris benar-benar berpengaruh terhadap perilaku impulsif pada mahasiswa bisnis digital UNJ angkatan 2024. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif melalui survei cross-seksional. Adapun subjek penelitian adalah mahasiswa aktif Prodi Bisnis Digital UNJ angkatan 2024. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, saya memilih responden yang aktif menggunakan kris minimal 3 kali seminggu, sehingga didapatkanlah total sampel sebanyak 35 responden. Agar data yang diperoleh valid, instrumen kuesioner yang saya gunakan itu mengadaptasikan indikator dari dua teori utama, di mana yang pertama untuk variabel kemudahan, saya menggunakan indikator teknologi acceptance model atau TAM dari Davis. Lalu yang kedua untuk variabel impulsif, saya mengacu pada skala impulsivitas dari Rupp dan Fisher. Nah, data yang sudah terkumpul tadi kemudian saya analisis menggunakan uji statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson product moment. Kemudian setelah data diolah, ditemukanlah data yang hasil yang cukup menarik. Di mana pertama, dari sisi statistik deskriptif, rata-rata skor kemudahan penggunaan kris berada di angka 3,69, yang di mana jumlah ini termasuk di kategori sangat tinggi, dan membuktikan bahwa responden merasa sistem kris ini memang sangat mudah untuk dipahami dan juga efisien untuk digunakan. Nah, sejalan dengan itu, rata-rata perilaku pembelian impulsif juga berada di angka 2,68 yang tergolong dalam kategori tinggi. Lalu selanjutnya, berdasarkan uji hipotesis, nilai korelasi Pearson yang didapat adalah sebesar 0,50, di mana angka ini mengindikasikan adanya hubungan positif dengan tingkat kearifan sedang. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R-square tercatat sebesar 25%, yang dimana artinya kemudahan kris ini berkontribusi sebesar 25% dalam membentuk perilaku impulsif mahasiswa. Sedangkan 75% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, apa makna di balik angka-angka tersebut? Nah, temuan korelasi positif ini secara empiris mengonfirmasi teori dari cashless effect. Transaksi yang tanpa hambatan atau frictionless terbukti menjadi fasilitator bagi mahasiswa untuk berbelanja secara spontan. Mahasiswa bisnis digital, meskipun paham teknologi, rupanya tetap tidak luput dari godaan kemudahan akses ini. Namun,
Terdapat hal yang menarik di mana hubungannya berada pada level sedang atau moderat, dan bukanlah sangat kuat. Hal ini juga sejalan dengan temuan riset terdahulu yang menyatakan bahwa faktor lain seperti literasi keuangan dan juga kontrol diri masih memegang peran yang vital. Mahasiswa dengan latar belakang pendidikan bisnis ini juga diasumsikan memiliki mekanisme pertimbangan rasional yang masih bekerja untuk menahan laju impulsivitas agar tidak terlalu ekstrim. Tentu saya perlu sampaikan juga terkait keterbatasan penelitian ini secara jujur, yaitu pada jumlah sampel yang terbatas dan juga lingkup populasi satu angkatan, sehingga untuk menggeneralisasi hasil penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati. Dari seluruh rangkaian analisis ini, kita sampailah pada kesimpulan, di mana terbukti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kemudahan penggunaan kris dan juga perilaku pembelian impulsif, dengan kontribusi pengaruh sebesar 25%. Implikasi praktis dari temuan ini sangat jelas, yaitu efisiensi teknologi dapat mempercepat keputusan pembelian, namun hal itu juga harus diimbangi dengan self-control yang kuat. Bagi kita sebagai mahasiswa, penting untuk menyadari bahwa kemudahan klik dan scan itu hanyalah alat. Keputusan bijak tetap berada di tangan kita agar tidak terjebak dalam yang namanya pemborosan. Demikianlah presentasi mini riset saya. Bila ada salah kata atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.